Halo, selamat malam. Malam, Bu. Ah, iya. Saya生气。我今天看一个好的，也没想着这个穿来穿去。Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam, Bu. Berhubung yang hadir masih 7 orang, saya tapi tetap absen dulu ya. Mbak Areni ada ya? Ada. 1, 2, 3, oke. Mbak Areni, Mbak Desi, Ya, Bu. Ada, Bu. Dirga, Ada, Bu. Mbak Nur Aini, Mbak Nur Aini ada kan? Nuraini ada, Bu. Oke, sama Mbak Putri Catur ya. Ini masih yang datang 7 orang. Dirga yang lain udah tahu ya? Eti ada, Bu. Udah, Bu. Ada. Dirga udah ingetin kok. Oke, udah Eti ya. ada, Bu. Mungkin lebih malaman, Bu. Bu Siapa? Eti, Bu. Siapa lagi yang belum dipanggil? Vina, Bu. Oh, bentar ya, saya cek dulu ya. Eti, Bu. Oke, Mbak Eti, maaf ya Mbak Eti. Mbak Eti hadir. Hadir. Mbak Vina, Iya, Bu. Mbak Yuhana. Hadir, Bu. Ada lagi yang belum Tapi sambil kerja. Ada yang belum dipanggil? Nggak ada ya. Panggil namaku 3 kali, Bu. Berarti yang hadir masih 8 orang. Kita lanjut aja. Ini pertemuan kita yang kelima, TTM online yang kelima. Dan kita akan membahas modul yang kelima. Karena sebenarnya kita ketinggalan satu modul ya, karena kemarin Ibu nggak masuk 1 kali pertemuan. Nah, kita mau membahas bab 5. Saya share dulu materinya, yang punya bukunya bisa dibuka. Halaman 5.3 ya. 5.3. Saya share dulu ya. Oke, di tampilan layarnya sudah pada bisa lihat? Belum, Bu. Belum ya? Belum keluar, Bu.
Udah. Masih belum. Coba. Sudah kelihatan? Lagi loading, Bu. Ya, udah Bu. Ada, Bu. Oke. Dibuka bukunya halaman 5.3 ya. Modul yang kelima, kita akan membahas mengenai sistem cost pekerjaan order. Nah, di modul yang kelima ini, kita secara garis besar akan menjelaskan tentang sistem cost pekerjaan, menjelaskan aliran cost dalam sistem cost pekerjaan, lalu menjelaskan tentang dokumen-dokumen apa saja yang digunakan dalam sistem cost pekerjaan. Kita juga akan menghitung cost produksi menggunakan sistem cost pekerjaan, membuat jurnal-jurnal dengan sistem cost pekerjaan, dan pengalokasian serta akuntansi yang kita akan diberlakukan ketika ada produk rusak, produk cacat, bahan sisa maupun bahan sisa buangan. Nah, pertama kita akan membahas tentang karakteristik sistem cost pesanan order. Di halaman 5.3 terdapat tabel tentang karakteristik sistem cost pesanan order. Nah, karakteristiknya mencakup 6 item. Yang pertama mengenai penjualan atau produksi. Penjualan dilakukan sebelum produksi dimulai. Produksi dilakukan untuk memenuhi pesanan tertentu. Lalu karakteristik yang kedua, ada sediaan bahan baku. Lalu karakteristik yang ketiga, sediaan produk jadi. Karakteristik yang keempat, waktu produksi. Karakteristik kelima, sistem cost. Karakteristik keenam, varietas jenis produk. Nah, sistem cost pekerjaan order itu bisa juga disebut job order costing, merupakan metode pelekatan biaya assigning cost yang dapat digunakan dalam menentukan cost atau suatu produk. Jadi kartu cost pekerjaan itu alat yang digunakan untuk mengakumulasikan seluruh cost yang digunakan untuk memproduksi setiap pesanan produk. Dibuka halaman 5.4. Nah, dalam halaman 5.4, kita bisa melihat gambar yang menunjukkan tentang sistem cost pesanan order. Nah, di mana sistem cost pesanan order, bagian paling atas terdapat bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Nah, dalam bahan baku itu diperlukan dokumen. Nah, yang bagian A kita akan membahas tentang dokumen. Dokumen, setiap penggunaan bahan baku dan konversi harus dicatat pada dokumen. Maka kita akan menjelaskan tentang dokumen yang sesuai dan kemudian diakumulasi dalam kartu cost pekerjaan. Selanjutnya nanti akan kita bahas tentang kartu cost pekerjaan. Lalu setelah itu, setelah diakumulasi dalam kartu cost pekerjaan, lalu dihitunglah cost unit setiap pekerjaan order. Di sini bisa kita gunakan rumus untuk penghitungan cost unit, di mana cost produksi dibagi jumlah unit yang diproduksi. Nah, dokumen yang digunakan dalam sistem cost pekerjaan order, yang pertama ada permintaan bahan
atau material requisition. Permintaan bahan ini dokumen yang digunakan di bagian produksi untuk meminta bahan baku pada bagian gudang. Pada modul yang pertama, kita udah pernah membahas tentang permintaan bahan, tentang contoh dokumen permintaan bahan. Nah, dalam buku juga dijelaskan kembali tentang tabel permintaan bahan di halaman 5.5. Jadi, permintaan bahan ini yang menggunakan adalah bagian produksi untuk meminta bahan baku pada bagian gudang. Untuk meminta bahan baku pada bagian gudang, bagian produksi harus mengisi dokumen ini, dokumen permintaan bahan. Nah, di situ juga ada tulisan, ada keterangan disiapkan oleh, yang menyiapkan adalah bagian produksi, lalu diterima olehnya ini oleh bagian gudang dan disetujuinya juga oleh bagian gudang. Jadi di sini kita bisa melihat tentang contoh kartu permintaan bahan. Lalu selanjutnya dokumen yang kedua merupakan kartu jam pekerjaan. Nah, kartu jam pekerjaan juga kita sudah sering membahas di modul 1 dan 2 juga sudah pernah kita bahas tentang kartu jam pekerjaan atau labor job ticket. Nah, apa yang dimaksud dengan kartu jam pekerjaan? Kartu jam pekerjaan contohnya bisa kita lihat juga di halaman 5.5. Nah, di 5.5 kartu jam pekerjaannya sudah tertulis dengan waktu jam mulai, waktu jam selesai. Di situ sudah ada keterangan-keterangannya, bisa dilihat. Kartu jam pekerjaan ini adalah dokumen yang digunakan untuk mencatat jam kerja langsung setiap pekerja yang digunakan untuk mengkonversi order atau pekerjaan tertentu. Nah, kartu kos pekerjaan ini ada macam-macam. Kalau kita kemarin kita jelasin kalau masih pakai sistem ceklok ada juga kan. Sekarang ada sudah banyak pakai sistem finger. Nah, kalau yang di sini ini masih sistemnya sistem manual. Nah, kartu jam pekerjaan di sini dijelaskan bahwasannya mulai bekerja jam berapa itu sudah disesuaikan. Setiap hari kita harus absen masuk, absen pulang. Lalu di sini juga ditentukan tarifnya, tarif per jam, upah lembur juga ada. Di situ sudah dicantumkan. Nah, kartu jam pekerjaan merupakan salah satu dokumen pada kos produksi. Lalu yang ketiga di sini ada juga kartu kos pekerjaan order. Kartu kos pekerjaan order itu di halaman 5.6. Kartu kos pekerjaan ini dipakai untuk menentukan cost unit dan laba yang diperoleh oleh perusahaan yang berasal dari order atau pekerjaan tersebut. Nah, dokumennya ini digunakan berarti untuk menjumlahkan kos tenaga kerja dan konversi yang digunakan untuk memproduksi produk sesuai dengan pesanan pelanggan. Nah, di sini saya ada tambahan mengenai kartu kos pekerjaan. Jadi untuk setiap pekerjaan itu kita ada menyediakan kartu kos pekerjaan. Lalu kartu kos pekerjaan ini berfungsi sebagai buku besar atau ledger, pembantu barang dalam proses. Pengisian kartu kos pekerjaan didasarkan pada BMP atau bon permintaan material, KJP atau kartu jam pekerjaan seperti yang dijelaskan tadi di dokumen nomor 2. Lalu yang selanjutnya dan tarif overhead. Lalu kartu kos pekerjaan ini pengakunan ke buku besar dapat dilakukan dengan rekapitulasi. Lalu kartu kos pekerjaan
itu ada tiga status, yaitu berkas barang dalam proses, barang jadi, dan barang terjual. Jadi di setiap barang dalam proses, barang jadi, dan barang terjual itu mereka masing-masing memiliki kartu kos pekerjaan. Kartu kos pekerjaan. Oke, selanjutnya kita sudah masuk ke yang kedua. Ini nggak ada hitungannya. Oke deh. Oke, langsung aja ya kita lanjut yang kedua. Pada kegiatan materi yang kedua dari modul bab 5, kita akan membahas mengenai akuntansi sistem kos pekerjaan order. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang elemen-elemen kos produksi dalam sistem kos pekerjaan. Yang pertama itu ada bahan. Di sini ada contoh soal. Nah, kalian bisa buka di halaman 5.11 yang paling bawah. Oke, udah ada yang nemu 5.11? Ada, Bu. Oke, 5.11. Supaya kalian paham, kita juga sama-sama paham. Untuk 5.11 mengenai bahan, saya di sini memberikan contoh dengan nominal yang berbeda. Nah, elemen-elemen kos produksi dalam sistem kos pekerjaan, diantaranya ada bahan baku. Nah, di buku halaman 5.11, saya menerapkan di sini sama aja, cuman angkanya kita rubah. Nah, sekarang kita mau hitung bersama-sama ya. Ya, Bu. Nah, untuk perusahaan PTX ada dilakukan pembelian bahan pada tanggal 21 Juli 20XX. Oke, oleh Departemen Pembelian. Nah, pembeliannya dilakukan secara kredit dan jatuh tempo pada 30 hari ke depan. Jadi ini ada jatuh tempo selama 1 bulan. Karena pembayarannya dia melakukan secara kredit ya. Nah, di sini yang dibeli diantaranya ada 30 lembar kayu mahoni. Ini masuknya ke bahan baku. Jadi 30 lembar kayu mahoni dengan harga 1 juta per lembar, berarti 30 juta. 10 juta. 30 juta. Detailnya 20, Bu, di buku, Bu. Ibu bikin sendiri, angkanya di Iya. ya diganti. Ya, Bu. Kita ngerjain. Kalau ini slide-nya kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, berarti kayunya itu dengan harga kayu masukin ke bahan baku kan? Iya. Jadi 30 juta. Oke. Terus yang selanjutnya dibeli juga 50 galon filamen dengan 10.000 per galon. Berarti harga 5 juta. total 5 juta. 500.000. 100.000. 500.000. 100.000. Oke. Lalu dibeli juga 4 kaleng lem kayu dengan harga 40.000 per kaleng. Berarti total harga kalengnya berapa? 160. Oke. Lalu untuk 4 kotak paku dengan harga 80.000 per kotak diperoleh 320. berapa? 350. Oke, maka total seluruh pembelian dari bahan baku dan bahan pendukung untuk PTX pada tanggal 21 Juli 2000XX adalah
3.980. Berapa? 3.980. 3 juta. 30 juta 980. Oke, 30 juta 980. Ini benar ya. Salah ngomong. Ini udah benar nih. Iya, Bu. Oke. Lalu, maka pada tanggal 21 Juli 2000XX, PT X Departemen Pembelian melakukan pembelian bahan baku dan bahan penolong dengan total 30.980.000. Ingat di sini catatannya dia membelinya secara kredit. Berarti kalau secara kredit itu berarti hutang dagang bertambah ya. Iya, Bu. Lalu sediaan bahannya bertambah pada tanggal 21 Juli 2000XX adalah 30.980. ya. Baru hutang dagang pun bertambah sebesar 30.980. hutang dagang perusahaan bertambah. Oke. Lalu kita akan membahas lagi dengan yang sama, tapi di sini bahan yang penjurnalan yang akan kita bahas untuk yang kedua masih sekitaran bahan, yaitu Departemen Produksi. Dia akan melakukan proses produksi untuk pekerjaan nomor sekian-sekian. Lalu dia menerbitkan dokumen permintaan bahan. Kita sebelumnya sudah bahas ya tentang dokumen permintaan bahan. Itu yang melakukan adalah untuk bagian produksi mintanya ke bagian gudang kan gitu. Iya, Bu. Nah, di sini kita menggunakan angka yang sama atau bisa juga kita ganti, tapi kita pakai dengan angka yang sama. Jadi ini case-nya kita anggap sudah selesai pembelian. Lalu si bagian produksi meminta barang ke gudang karena akan melakukan proses produksi. Lalu dengan angka dan permintaan barang yang sama, jurnalnya adalah produk dalam prosesnya jadi berapa? 30.980 sama, Bu? Enggak. 30 juta. Enggak. Beda ya? Beda. Apa? 30 juta. Beda. 30 juta. Lalu untuk bahan baku ya. Pabrik. iya benar. Bahan baku adalah bahan yang akan diproses. Lalu untuk overhead pabrik kendali Departemen Produk yang masuk ke overhead itu biaya pendukung selain dari bahan baku. Lalu kita hitung 500 tambah 160 tambah 320.000, totalnya berapa? 980. 80. Ya. Oke. Ya, selanjutnya kita hitung bagian bawahnya berarti totalnya 30 juta sama 30.980. 30.980. 30.980. 30.980. Nah, ini jurnal yang selanjutnya yang nomor 2. Ketika bagian produksi meminta barang dengan catatan menerbitkan dokumen permintaan bahan ke bagian gudang. Jadi
untuk meminta barang dari gudang itu harus ada dokumen permintaan bahan karena harus ada persetujuan, ada yang mengetahui juga di situ. Lalu kita bahas lagi tentang tenaga kerja. Tenaga kerja ini merupakan elemen kos produksi yang kedua. Kita mau bahas tentang penjurnalan juga, dan di sini ada juga contoh soal untuk tenaga kerja. Dokumen yang digunakan untuk tenaga kerja karena dia berhubungan langsung dengan orang, tenaga kerja berarti berhubungan dengan kartu jam pekerjaan ya. Ya, Bu. Nah, terus dalam modul 2 juga tenaga kerja itu kan ada tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung itu contohnya apa? Karyawan yang melakukan proses produksi. Ya, kalau yang tidak langsung? Ya, supervisornya, pengawas, banyak tuh, Bu. Oh iya benar. Supervisor, terus bagian yang ngerawat mesin, security. Nah, itu masuknya ke bagian tenaga kerja tidak langsung karena tidak terlibat langsung dengan proses produksi. Ya, udah paham ya sampai di sini? Nah, tenaga kerja kita buat langsung aja contohnya. Di sini saya juga menggunakan angka yang berbeda, jadi kita hitung sama-sama ya. Ya, Bu. Nah, biasanya kalau dalam proses-proses pekerjaan itu di situ ada pasti di perusahaan ada nomor-nomornya untuk menentukan ini pekerjaan yang keberapa, nomor berapa. Nah, kita di dalam menjurnal juga nanti harus dibuat seperti ini. Iya. Nah, 150 pekerja berarti ini masuk ke tenaga kerja langsung. Bekerja selama 40 jam untuk pekerjaan nomor 212. Tarif upah per jam adalah Rp10.000. Gaji untuk pengawas dan pegawai bagian perawatan pabrik itu masuknya ke overhead pabrik kendali. Yang gaji dan pengawas itu masuknya tenaga kerja langsung atau tidak langsung? Tidak langsung. Tidak langsung. Ya benar. Jumlah gaji mereka di perusahaan tersebut adalah totalnya 3.900.000. Lalu, bagian akuntan pabrik akan mencatat kos tenaga kerja tersebut adalah produk dalam proses berapa? 60 juta. 60 juta dari mana? Dari 150 pekerja 50 kali 10.000 dikali tarif 10.000 itu. Oke. $150 dikali mereka bekerja selama 40 jam, lalu dikali jumlah per jam mereka digaji Rp10.000. Jadi dapat 60 juta ya. Iya, Bu. Lalu untuk overhead pabrik kendali Itu yang 3.900.000. ini kalau kecil kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Pakai kacamata kelihatan. Oke, overhead pabrik kendalinya diperoleh berapa? 3.900.000. Ya, overhead pabrik kendali Departemen Produksi masuk ke semua total tenaga kerja tidak langsung adalah 3.900.000. Jadi utang gaji dan upahnya adalah totalan dari gaji tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung berapa? 63.900.000. Ya, benar. Jadi totalnya 63.900.000. Nah, di sini udah sampai sini udah paham ya tentang tenaga kerja, pencatatan untuk
kos tenaga kerja seperti ini. Lalu kita akan membahas lagi untuk jurnal yang keempat. Jurnal yang keempat berkaitan dengan overhead pabrik. Nah, overhead pabrik ini dokumen yang digunakan untuk mencatat overhead pabrik dalam sistem kos pekerjaan order adalah kartu kos overhead pabrik. Kartu kos overhead pabrik. Tapi di garis bawah ini untuk sistem kos pekerjaan order. Nah, kartu kos overhead pabrik merupakan akun pembantu untuk akun overhead pabrik kendali. Nah, kita buat juga contoh di sini, tapi saya menggunakan angka yang berbeda juga. Nah, kita nanti hitung bareng-bareng ya. Nah, di sini diketahui yang berkaitan dengan overhead pabrik ada depresiasi mesin, depresiasi gedung, utilitas, dan lain-lain juga di sini ada. Di sini diketahui bahwa depresiasi mesin sebesar 500.000. Untuk depresiasi gedung sebesar 1 juta. Untuk utilitas sebesar 860.000 dan lain-lain sebesar 1.350.000. Oke. Jadi totalnya berapa? Total dari seluruh overhead pabrik berapa? 3.710.000. 3.710.000. Oke. Lalu pencatatan jurnalnya diperoleh untuk overhead pabrik kendali departemen sebesar berapa? 3.710.000. Total overhead pabrik kendali seperti yang disebutkan tadi masuknya ke overhead kendali untuk overhead pabrik. Untuk depresiasi akumulasi sesuai dengan Yang di atas. yang tertera di sini, akumulasi mesin berapa? 500.000. 500.000. Oke. Lalu untuk gedung berapa depresiasinya? 1 1 juta. juta. 1 juta. Untuk utang utilitasnya berapa? 860. 860. Untuk utang lain-lain berapa? 1.350.000. Oke. Sampai sini ada yang belum paham? Udah paham ya? Ya, Bu. Jadi kalau overhead pabrik itu berdasarkan kartu kos overhead pabrik. Oke, kita lanjut ya. Ini masih seputaran tentang overhead pabrik. Nah, tarif overhead pabrik ada juga yang berdasarkan kos tenaga kerja langsung. Jurnalnya adalah, nah di sini kita tetap menggunakan yang tadi. Saya buka dulu angkanya. Di sini tadi berdasarkan tenaga kerja langsung, jika tarifnya ditentukan berbasis dengan tenaga kerja langsung, yang kita ketahui tadi tenaga kerja langsungnya di sini berapa? Yang 150 pekerja 60 juta. 60 juta. Oke ya. Jadi
kita ketahui bahwa tenaga kerja langsung kita menggunakan eh, angka yang sama pada tenaga kerja yang ini. 150 pekerja, bekerjanya 40 jam, lalu tarif upah pekerjanya itu 10.000 per jam. Lalu masuklah kita ke sini untuk digunakan untuk basis kos tenaga kerja langsungnya. Yaitu tarif yang ditentukannya itu 75%. Seperti yang di buku itu mereka menggunakan yang sistem 75% dari kos tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsungnya diketahui tadi adalah 60 juta. Jadi 60 juta, saya tulis di sini aja. Kali 75%. 75% kali 60 juta. Nah, 45 juta. Berapa? 45 juta. 45 juta ya. Iya, Bu. Lalu overhead pabrik dibebankan untuk departemen produksi adalah 45 juta. Jadi produk dalam prosesnya ini masuk ke overhead pabrik dibebankan. Karena kita menghitung overhead pabriknya berdasarkan berbasis tenaga kerja langsung. Oke. Buat 45 juta. Lalu selanjutnya untuk masih dengan tarif overhead pabrik dengan kartu cost overhead pabrik. Nah, kita pencatatannya saat pekerjaan selesai diproses, maka saat pekerjaan selesai diproses adalah hasilnya berapa? Bahan bakunya tadi 30 juta. Oke, bahan bakunya 30 juta. Terus ditambah tenaga kerja langsungnya berapa? 60 juta. Ya, terus ditambah dengan overhead pabriknya yang dibebankan 45 juta. totalnya dapat berapa? Dapat 135 juta. Terus 35. Sehingga pada saat pekerjaan selesai diproses, penjurnalannya sediaan produk jadi pada proses dalam produksi adalah sebesar 135 juta. Oke ya, udah paham ya sampai sini? Ya, Bu. Terus ini. Lalu kita masih membahas lagi mengenai overhead lanjutan ya, yang lanjutan jurnal yang selanjutnya. Nah, penyerahan pada pelanggan. Nah, kita buat di sini untuk jurnal yang selanjutnya. Ketika ada pelanggan memesan produk, setelah barangnya selesai nih, udah jadi produk jadi. Nah, diserahkan kepada pelanggan. Kita kan nggak mungkin menjual rugi. Misalnya dari yang terjual segini, totalan yang dipesan pelanggan itu sekitar 170 juta. Nah, jadi kita buatlah penjualannya 170 maaf, ini piutang dagang. Piutang dagang. Tadi itu dijumlah. Ya, piutang dagang itu akan bertambah 170 juta dengan kos produk terjual yang sudah kita dapat 130 juta, 135 juta, dan sediaan produk jadinya adalah 135 juta dengan penjualan sebesar 170 juta. Nah, untuk lanjutan jurnal yang ke-8 dibuka halaman
535 5.16 itu ada aliran kos pekerjaan. Untuk jurnal-jurnal yang telah kita dapatkan dan nilai-nilainya sudah kita peroleh, kita masukkan ke aliran kos, mula-mula dari sediaan bahan, lalu masuk ke produk dalam proses, sediaan produk jadi. Dalam sediaan bahan terdapat lagi ada hutang gaji, overhead pabrik kendali, overhead pabrik dibebankan. Lalu ada juga hutang dagang, depresiasi akumulasi gedung. Nah, dalam sediaan produk jadi, produk siap untuk dijual. Setelah produk siap dijual, di bawahnya terdapatlah penjualan. Nah, dari penjualan ada lagi piutang dagang. Nah, itu masuknya setelah di akun sediaan produk jadi. Untuk sediaan bahan masuk ke bawah sampai dengan hutang dagang, hutang gaji, overhead pabrik dibebankan. Nah, selanjutnya kita mau membahas untuk jurnal yang 8 mengenai selisih akun, selisih saldo, untuk masih membahas mengenai overhead pabrik. Nah, jika terdapat selisih antara saldo overhead pabrik kendali dengan overhead pabrik dibebankan, selisihnya akan dicatat dengan jurnal. Yang ada bukunya, buka halaman 5.16. Ya, Bu. Ya, di situ kan ada tulisan overhead pabrik terbeban kurang ya. Iya. Nah, itu yang paling bawah diperbaikin jadi 1.100.000, yang 10.600.000. Oh, iya. Nah, itu diperbaikin ya. Iya, Bu. Nah, ini untuk jurnalnya, overhead pabrik dibebankan adalah 45 juta. Overhead pabrik dibebankan yang udah kita dapat tadi adalah 45 juta. Nah, ini. Iya. Nah, kita masukkan ke sini. Kalau di buku 2.400.000 overhead pabrik dibebankan. Lalu terdapat overhead pabrik terbeban, terdapat selisih sebesar 1.100.000. Sehingga untuk overhead pabrik kendali selisihnya digabungkan menjadi 46.100.000. Nah, untuk jurnal selanjutnya, produk untuk overhead pabrik terbeban kurang itu masuk jadi cost produk terjual adalah 1.100.000 kepada overhead pabrik terbeban kurang 1.100.000. Oke, ini yang udah sudah selesai kita bahas mengenai pelajaran 2 mengenai akuntansi sistem kos pekerjaan, tentang komponen-komponen elemen-elemen kos produksi dalam sistem kos pekerjaan. Jadi tadi diulang, tadi ada bahan. Yang pertama, bahan itu tadi berbasis pada bahan baku dan penolong. Bahan penolong. Nah, itu masuknya ke situ. Lalu yang kedua ada komponen yang kedua, tenaga kerja. Tenaga kerja itu berhubungan dengan tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Berarti berkaitan dengan penggajian. Berarti ada sistemnya mengacu pada kartu jam pekerjaan. Lalu yang ketiga ada cost of elemennya overhead pabrik yang terakhir kita bahas. Nah, overhead pabrik ini basisnya adalah overhead kartu cost overhead pabrik. Tadi ada yang berdasarkan jam kerja juga,
di situ tenaga kerja, karena overhead pabrik juga masuk ke tenaga kerja yang langsung dan tenaga kerja langsung. Kita akan membahas lagi sekarang materi yang ketiga dari modul 5. Ini materi yang terakhir, penutup. Kita bisa buka halaman 5.24. Nah, 5.24 itu mengenai akuntansi produk rusak, cacat, bahan sisa, dan bahan sisa buangan. Pada materi yang ketiga ini kita akan menjelaskan tentang apa itu produk rusak, apa itu perbedaannya dengan barang cacat, perbedaannya dengan bahan sisa, terus bedanya dengan bahan sisa buangan itu apa, pengertian dan perbedaannya dari keempat produk ini. Lalu juga kita akan membahas tentang perlakuan akuntansinya seperti apa. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang produk rusak. Nah, produk rusak, ada yang tahu produk rusak itu apa? Gagal produksi. Gagal produksi. Maksudnya nggak jadi diproduksi kah? Atau Nggak jadi, Bu. Nggak jadi barang. Produk yang memiliki Yang tidak kekurangan, memenuhi standar produksi, tidak memenuhi Bu. standar, ya, nah, tidak bisa diperbaiki. kenapa? Nggak bisa diperbaiki. Tidak bisa diperbaiki menjadi produk yang standar. Kalau cacat masih bisa diperbaiki. Nah, jadi produk rusak itu produk yang memang sama sekali tidak bisa diperbaiki karena dia tidak memenuhi standar operational production, ya, produksi. Nah, jadi nggak memenuhi standarnya itu setiap perusahaan biasanya memiliki skala untuk nilai produk itu layak untuk diproduksi atau tidak. Nah, skalanya itu tidak boleh di atas maupun di bawah ambang batas SOP. Jadi kalau misalnya produk yang dihasilkan bisa jadi di atas ambang SOP atau di bawah ambang SOP, dia itu termasuk ke produk rusak dan perusahaan tidak mau mengeluarkan dana untuk memperbaiki produk itu karena memang produknya sama sekali tidak bisa diperbaiki, produknya rusak. Nah, produk yang rusak ini akan dikeluarkan dari produksi, dari sistem pekerjaan produksi, pengerjaan, lalu pengaplikasiannya itu menggunakan sistem akuntansi cost. Nah, di sini. Oke. Ada yang tahu nggak kenapa produk bisa rusak? Kenapa Biasanya produknya bisa rusak? kesalahan teknis bisa juga, Bu. Kenapa? Kesalahan mesinnya, Saya bekerja, kesalahan pekerjanya, atau jatuh. Misal kayak kurangnya di pabrik, pengawasan teknis, Bu. terus salah penginputan ini juga mesinnya gitu salah. Misalkan harusnya Total mesin ya biasanya. iya, biasanya sih dari mesin sih. Oke. Ya, yang kalian jawab itu benar. Jadi produk rusak itu kenapa bisa rusak? Kalau di sini ada bisa disebabkan oleh dua sebab. Sebabnya yang satu pihak eksternal maupun internal. Pihak internal itu biasanya dari pihak kitanya ya, Pekerjanya. kerja, Mesin juga gitu, peralatan. Kita nggak bisa memprediksikan, kadang mesin setelah diperiksa baik, ternyata di tengah jalan
Kadang nilainya suka berubah, Bu. kemungkinan Bisa juga pas pengirimannya ya, Bu. kurang perawatan atau mesin yang misalnya kita setting itu salah. Mungkin dari sana ordernya permintaannya seperti ini, terus belum kita ganti settingnya, masih pakai settingan yang lama untuk menghasilkan produk ini, padahal kita, udah ada orderan Udah baru ganti untuk model kayak menghasilkan gitu. yang seperti ini jenisnya. Nah, itu masuknya ke jadi produknya rusak gitu ya. Bu, barang itu tuh kayak barang NG gitu ya, Bu ya? NG, ya Ya, NG kalau NG, rusak ya, namanya NG NG ya. kalau dipakai. Terus yang kedua tuh kalau kita ada juga produk yang di pihak eksternal, rusaknya itu karena pihak eksternal. Jadi yang sulit ditetapkan oleh pemesan atau kondisi ini disebut abnormal. Ya eksternal kita nggak maksudnya di luar kendali kita. Kayak pas pengiriman gitu ya, Bu? Nah, itu masuknya ke Bagaimana? produk rusak kan itu sebenarnya dari kesalahan manusianya, tapi kayak misalnya kita nggak bisa ngehindarin kayak misalnya melewati jalannya itu jelek misalnya atau apa di dalam nggak tahu ternyata sudah bagus tetap ada hancur atau pecah gitu ya. Pecah itu kan otomatis kita tidak bisa perbaiki sama sekali sudah masuk rusak. Nah, itu kita disebut juga produk rusaknya diakibatkan oleh pihak eksternal. Kita di luar kendali internal, di luar kendali manusianya dan peralatannya dan tenaga kerja ahlinya. Bentar, sebelum kita lanjut, saya mau lihat dulu yang hadir. Kita semua total ada 15 ya. 16. Ada yang belum hadir, ini siapa? Bagus. Bagus Mbak Siti. Mbak Siti. Bentar saya lihat dulu. Mbak Nur Ayani ada 2 akun ya? Apa gimana? Iya, Bu. Soalnya pakai HP sama pakai laptop. Nggak kelihatan di HP-nya, Bu, matanya, Bu. Oh, berarti ini yang belum datang 2 ya? Iya, Bagus sama Siti Alfiah. Mbak Siti nggak datang lagi kah? Nggak tahu. Ya ini Mbak Tapi nggak Siti ada. sama Bagus belum datang ya? Tadi di awal ada, Bu, terus dia live lagi. Mbak Sitinya. Bu Siti. Mbak Siti, tadi saya nggak ngeliat waktu pas dia datang. Waktu pas kita pertama juga saya absen, dia belum datang kan? Iya. Nah, diusahakan kalau misalnya kita, kalau bisa, hmm, eh, kita hadir. Kalau terlambat ya saya maklumin ya, terlambat 15 menit. Saya juga tahu kalian pasti pulang kerja kan. Maaf Bu, tadi terlambat 30 menit. Ngecas laptop di satunya. Nah, eh, eh, kalau bisa, kalau sudah terlambat, eh, jangan meninggalkan eh, online, TTM online sebelum jam waktunya, sebelum saya menutup
conversation gitu, percakapan online ini. Nah, kalau saya nggak apa-apa, kalau terlambat nggak apa-apa. Terus kalau misalnya nggak bisa berpartisipasi, peraturan kita di awal kalau memang nggak bisa hadir, paling lambat 1 hari sebelum udah ngabarin, nggak apa-apa dari line. Karena kalau memang peraturannya sudah peraturan dari UT, kalau misalnya kalian tugas 1, 2, dan 3-nya bagus, nilainya bagus, tapi kalau misalnya kehadiran kalian 5 kali nggak hadir, maksimal misalnya 5 kali, kalian sudah tidak hadir 5 kali, jadi nilai kalian sia-sia, nilai tugas kalian juga nggak bisa membantu. Jadi tugas itu kalau kalian nggak bisa, kan kalian bisa tanya sama temennya. Kalian bisa tanya juga saya. Kalau misalnya salah, saya juga masih kasih waktu untuk bisa diperbaiki kan, gitu. Karena memang nilai itu bisa dibantu, tugas itu bisa dibantu. Tapi kalau untuk jumlah kehadiran itu sudah syarat wajib. Dan untuk kalau misalnya kayak kuis, itu tambahan nilai yang melihat kalian aktif atau tidak, tapi itu tidak menentukan lulus atau enggak gitu loh. Karena kan tugas ada, itu tugas bisa membantu kalian gitu. Kalau memang kalian kuisnya memang nggak bisa ya nggak apa-apa, kita sama-sama belajar gitu loh. Jadi kalau memang kalian nggak bisa hadir, minimal 1 hari kasih tahu ya. Terus kalau bisa jangan melebihi dari 5 kali nggak hadir. Mbak Siti sudah 3 kali nih nggak hadir. 2 kali lagi, kita pertemuan masih banyak ya. Kan kita nggak ada ujian ya. Iya. Kalau nggak ada ujian berarti pertemuannya 11 tetap. Sebenarnya online-nya tinggal 9 aja. Kan offline-nya Jadi 11, Bu. 11. Terus yang offline-nya diganti nggak sih? offline-nya kan nggak ada. Kalau pertemuan offline gitu diganti nggak sih? Nggak jadi ganti jadi online kah? Enggak, karena Makanya, Bu. kalau baca itu warning sih. Warning. Kalau baca warning itu kan tetap diganti. Warning. Tetap pemberitahuannya dari itu loh, Bu, dari FB tuh. FB-nya Universitas Buka Taiwan. Dapat pemberitahuan kalau kami dari tutor baru dapat pemberitahuannya tadi ya, dari hari ini. Makanya saya kemarin nggak tahu bahwasanya kita nggak ada ujian dan nggak ada tatap muka. Kalau tatap muka yang pertama kan memang nggak ada ya. Iya. Nah, saya nggak tahu tuh bahwasanya kita itu nggak ada ujian. Jadi ujian dan tatap muka langsung itu ditiadakan untuk semester ini gitu ya. Baru dapat infonya tadi dari UT Taiwan, ke pemberitahuan ke tutor dari FB baru hari ini. Tapi saya belum baca semua sih. Untuk pertemuannya jadinya 11 atau jadi tetap 9 untuk online-nya? Mungkin bonus kali Bu, karena ditiadakan offline-nya, jadi bonus kali yang 2 itu. Tetap dihitung absen atau gimana? Soalnya kan katanya nggak ada ganti kan, tetap ada di kelas online seperti hari masing-masing gitu. Nanti saya tanya deh sama staf UT. Cuman kalau di situ memang untuk penilaiannya sekarang jadi penilaiannya penilaian penuh dari tutor. Nah, di situ saya lihat memang kalau untuk kehadiran persyaratannya sudah langsung dari UT, tidak boleh melebihi ambang batas 5 kali tidak hadir. Jadi buat Mbak Siti ini sudah 3 kali kan nggak hadir. Kalau bisa pertemuan kita kan masih banyak. Saya ngerti, cuman kalau bisa dinyalakan saja. Nah, nanti rekamannya kan bisa dipelajari lagi di YouTube. Bisa pakai headset. Nanti tolong dikasih tahu sama Mbak Siti ya.
Sudah, Bu. Oke. Ini Ibu, Bagus belum datang ya? ini Bu, kan kalau saya mah ya kerja tuh, kalau saya kerja ya kebetulan saya kan lagi istirahat karena masih sakit. Nah Hmm. itu kalau saya kerja itu tuh kan saya pulang kerjanya nih ya Bu ya, jam setengah 11 lebih 10 menit aja, jam 10 lebih 40 menit Bu sebetulnya. Cuman kadang-kadang karena sekarang kan kerjaan saya agak sepi gitu, bisa lebih awal, tapi kalau lagi rame ya mungkin bisa sampai jam 11 gitu Bu, apa tidak ada dispensasi gitu Bu, Oh karena iya, malam saya kerjanya. iya nggak apa-apa. Nah, kalau kayak gitu, kalian japri aja ke saya. Hmm. Terus kayak kemarin gitu Bu, saya kan maaf ya sakit gitu ngedadak, jadi sebetulnya niat mau apa, pengen masuk Bu, tapi karena minum obat itu jadi saya ketiduran gitu. Jadi nggak bisa ngasih tahu ke Ibu lebih awal gitu. Kapan, Mbak? Iya, masuk dulu saya juga tapi jadi yang waktu kemarin gitu. Yang waktu Pertemuan pertemuan berapa, Mbak? Kemarin itu Bu kemarin yang ya hari Bu, Rabu. yang hari apa yang Ibu masuk itu. Ini kan yang ganti kan yang sekarang ini. Yang hari Rabu. Iya Yang hari hari Rabu Rabu. itu Bu. Gitu. Jadi niat sih Kayaknya masuk jangan gitu Bu. tidur, rugi loh. Gak apa-apa, intinya. Jadi saya udah niat masuk Bu. Tapi kan minum obatnya, aduh minum obatnya penahan rasa sakit itu Bu. Jadi bikin ngantuk. Ya udah pokoknya kalau ada apa-apa kalian japri, diinfokan. Komunikasi itu penting. Intinya kalau ada apa-apa kalian misalnya kesulitan mengerjakan tugas atau misalnya terlalu tenggat waktunya, terlalu singkat, kalian minta kelonggaran waktu, kalian bilang kalau misalnya kalian nggak bisa datang atau kalian nggak bisa hadir atau misalnya kalian terlambat, kalian bilang langsung aja dari line. Jadi sayanya tahu gitu. Kalau ketika sudah terjadi, kan seolah jadi kayak mencari alasan. Nah, nggak apa-apa. Kalau apa, bilang aja nggak ngertinya di mana kasih tahu. Kalau misalnya tenggat waktu ngasih PR belum selesai, kalian mau ngumpulnya kapan, kalian kasih tahu gitu. Tapi jangan diem-diem, belum ngumpulin tapi diem-diem gitu. Biar sama-sama enak. Oke Enggak ya, Bu, gitu peraturan kalau kita kayak gitu ya. Jangan lewat kalau dari 5 nggak ketiduran kayak hadir. kemarin tuh malu mau ngejabri Bu. Kenapa? Kemarin juga ketiduran gitu kan. Malu mau ngejabri Bu, maaf nggak berangkat karena ketiduran gitu. Oh, nggak apa-apa. Santai aja kalau sama saya mah. Sok, lanjut ya sekarang. Kita lanjut lagi untuk mengenai tadi kita sudah bahas akuntansi produk, perlakuan akuntansi untuk produk rusak, cacat, bahan sisa, dan bahan sisa buangan. Terakhir tadi kita membahas tentang produk rusak. Nah, produk rusak ini ada dua faktor nih yang menyebabkan produk itu rusak. Bisa karena eksternal maupun internal. Oke, lanjut. Untuk perlakuan produk rusak atau spoiled goods tergantung dari sifat dan sebab terjadinya. Nah, tadi kan ada yang disebut faktornya faktor abnormal maupun faktor normal. Faktor abnormal itu faktor yang luar biasa ya. Jadi, jika produk terjadi karena sulitnya pengerjaan pesanan tertentu atau faktor luar biasa lainnya, maka harga pokok produk rusak dibebankan sebagai tambahan harga pokok produk yang baik dalam pesanan yang bersangkutan. Jika produk rusak tersebut masih laku dijual, maka hasil penjualannya diperlakukan sebagai pengurangan biaya produksi pesanan yang menghasilkan produk rusak tersebut. Jadi biaya produksinya dikurang.
Kalau misalnya penjualan produknya udah rusak tapi masih bisa dijual. Nah, hasil penjualannya itu hasil penjualannya itu dipakai untuk mengurangi biaya produksi pesanan kan, walaupun dia sudah terjual kan mengeluarkan biaya produksi itu kan untuk produknya. Nah, jika produk rusak merupakan hal yang normal, produk rusaknya disebabkan oleh hal yang normal terjadi dalam proses pengolahan produk, kerugian yang timbul sebagai akibat terjadi produk rusak dibebankan kepada produksi produk secara keseluruhan dengan cara perhitungan kerugian tersebut di dalam tarif biaya overhead pabrik. Nah, dibuka buku halaman 5.25. Nah, produk rusak normal ada dua juga ini. Produk rusak normal dan produk rusak tidak normal atau abnormal. Kita bagi lagi menjadi beberapa. Jika produk rusak normalnya dialokasikan pada seluruh pekerjaan, maka jurnalnya adalah, nah, ini overhead pabrik kendali di mana rumusnya adalah produk dalam proses dikurang nilai sisa. Jadi overhead pabrik kendali ini, misalnya contoh produk rusaknya kita buat aja di sini. Rp1.000.000. Lalu overhead pabrik kendalinya didapat 4 juta. Lalu produk dalam prosesnya berapa? Rp5.000.000, Bu. Salah. Ini kebalik. Ya. Terus misalnya nih produk yang rusaknya tadi tuh bisa dijual ya. Dijualnya tunai. Terjual lah dia. Jadi yang masuk ke kas berapa? Rp1.000.000. Rp1.000.000. Berarti produk rusaknya Rp1.000.000. berkurang ya. Kas pada produk rusak
1 juta. Oke. Oke, lanjut. Yang kedua, dialokasikan pada pekerjaan tertentu. Kalau yang tadi pertama, pada seluruh pekerjaan. Yang kedua, dialokasikan pada pekerjaan tertentu. Berarti nggak ke seluruh ya, hanya ke beberapa atau pekerjaan tertentu. Maka jurnalnya adalah yang tadi sama. Produk rusaknya tadi kan 1 juta. Produk rusak berdasarkan nilai sisa. Dia dialokasikan ke produk dalam proses penjurnalannya. Nah, didapatlah untuk perjurnalannya jika dialokasikan pada pekerjaan tertentu, dimasukkan ke pekerjaan apakah itu produk rusaknya ketika rusaknya misalnya barangnya pada saat produk dalam proses. Maka dibuatlah jurnalnya produk rusak ketika produk dalam proses adalah 1 juta. Nah, metode ini biasanya digunakan manajemen memprediksi hanya proses produksi pesanan tertentu saja yang akan menghasilkan produk rusak. Jadi, produk dalam prosesnya itu hanya sebesar nilai sisa dari produk rusak tersebut. Sehingga cost unitnya lebih tinggi dibanding jika tidak ada produk rusak. Nah, ini bedanya yang tadi ya. Penjurnalannya bisa dibuat dua. Bisa berdasarkan bisa dialokasikan pada seluruh pekerjaan. Bisa dialokasikan pada pekerjaan tertentu saja. Nah, untuk produk rusak yang abnormal, ini masih membahas tentang produk rusaknya yang bersifat abnormal, yang seperti tadi kayaknya tidak bisa memenuhi keinginan pelanggan, produknya jadinya rusak gitu ya. Jadi jurnalnya adalah produk rusak berdasarkan nilai sisa. Nilai sisa tadi berapa? 1 juta. 1 juta. Rugi produk rusak abnormal berapa? Nih Mbak. Tadi itu gimana? 4 juta ya Bu? 4 juta. 4 juta. Oke. Iya, 4 juta. Sehingga produk dalam proses total 5 juta. 5 juta. Jadi produk dalam prosesnya ini terdiri dari produk rusak berdasarkan nilai sisa dan rugi 5 juta. Lanjut, yang kedua kita akan membahas mengenai akuntansi produk cacat. Produk cacat itu tadi bedanya apa Mbak dengan produk yang rusak? Kalau cacat masih bisa itu Bu. Masih bisa Kalau rusak dipakai. bisa di repair. Cacat kayak BS ya? Catat bisa dijual lagi, Bu, bisa masuk ke BS. Benar BS. Bisa diperbaiki. Kalau rusak, Nanti masuknya ke grid bawahnya dari produk yang jadi. Iya. Produk cacat
adalah produk rusak, namun masih mungkin dilakukan perbaikan pada produk tersebut. Sehingga masih ada harapan produk akan menjadi produk normal. Produk cacat ini kayak sedikit aja, mungkin kalau kain ada cacat, benangnya, siluetnya sedikit aja gitu. Nah, itu masih bisa diperbaikin menjadi produk normal. Dan itu masuknya ke produk cacat. Nah, untuk memperbaiki itu kan berarti membutuhkan biaya perbaikan. Biaya perbaikan bisa berupa biaya bahan baku, untuk tenaga kerjanya lagi, menambah lagi jam kerja dia, dan masuk ke biaya overhead pabrik juga kan. Nah, sehingga perlakuannya jika cacat normal, biaya perbaikan akan menambah biaya produksi. Lalu, kalau cacatnya nggak normal atau abnormal, biaya perbaikan diperlakukan sebagai rugi produk cacat. Tidak dimasukkan ke dalam biaya produksi, dan biaya produksi tidak ditambah. Nah, bedanya berarti kalau barangnya cacatnya normal sama tidak normal. Kalau normal, biaya perbaikannya menambah biaya produksi. Oke ya. Kalau cacatnya nggak normal, biaya perbaikannya dia itu perlakuannya sebagai rugi produk cacat. Perlakuan akuntansinya sebagai rugi produk cacat. Tidak dimasukkan ke dalam biaya produksi karena sudah tidak normal. Ada tingkatan cacatnya juga gitu. Nah, dan biaya produksi tidak bertambah karena sudah dimasukkan ke dalam rugi produk cacat. Untuk rumus harga pokok produk cacat adalah total biaya ditambah biaya pengerjaan kembali, total biaya mula-mula pada saat produksi barang tersebut. Lalu karena ada barang cacat, dia dikerjakan kembali sehingga ditambah biaya pengerjaan kembali dibagi unit cacat. Unit cacatnya ada berapa ditotalkan. Jadi itu nanti diperolehlah harga pokok produk cacat. Produk cacat ini masuk ke dalam hitungan unit ekuivalen. Lanjut. Kita buka halaman. Kayaknya nggak dibuat di sini. Oh iya. Buka halaman 5.27. 5.27 produk cacat juga dikategorikan ke dalam dua pencatatannya, perlakuannya berlaku dalam dua kategori. Yang pertama, dibebankan pada seluruh pekerjaan. Nah, yang kedua, dibebankan pada pekerjaan tertentu. Sama seperti tadi produk rusak. Nah, untuk dibebankan pada seluruh pekerjaan atau order, ini dibebankan pada overhead pabrik, lalu didistribusikan pada seluruh pekerjaan yang ada. Oke. Ya, Bu. Contohnya, kalau misalnya kita ganti contoh, diperkirakan jumlah Perbaikan. berusaha memperbaiki produk cacat, saldo akan dibeban meningkat. Ya, jumlah perbaikan produk cacatnya dibuka halaman 5.28. Di situ ada
ada beberapa perlakuan. Perlakuan A, B, C, D. Untuk perlakuan akuntansi perbaikan produk cacat, maka jurnalnya overhead pabrik kendali pada overhead pabrik dibebankan sebesar, di situ tertera 435.000. Lalu jurnal yang kedua, overhead pabrik dibebankan dialokasikan pada persediaan barang dalam proses. Lalu dibuat produk dalam proses pada overhead pabrik dibebankan 435.000. Nah, ada juga di sini pencatatan penggunaan bahan penolong. Untuk pencatatan penggunaan bahan penolong, overhead pabrik kendali pada sediaan bahan sebesar 435.000. Dan penutupan akun overhead pabrik pada akhir periode, overhead pabrik dibebankan mula-mula paling atas pada overhead pabrik kendali 435.000. Jadi kalau produk cacatnya untuk dibebankan pada seluruh pekerjaan, dia pencatatan jurnalnya itu didistributkan pada kos mula-mula ke kos perbaikan ke seluruh pekerjaan atau order yang ada, dari mulai perbaikan, alokasian persediaan barang, terus pencatatan penggunaan bahan penolong, karena cacat pasti ada bahan penolong kan? Iya. Akan kembali. Lalu untuk di akhir periode penutupan akun overheadnya di pencatatannya juga dicatat. Nah, hasil akhir dari penjurnalan ini adanya peningkatan saldo produk dalam proses dan pengurangan saldo sediaan bahan. Akun overhead pabrik dibebankan dan overhead pabrik kendali saling mengeliminasi. Nah, untuk yang kedua dari perlakuan akuntansi produk cacat, yang kedua tadi sama seperti produk rusak, ada dibebankan pada pekerjaan tertentu. Nah, di halaman 5.29 kalau misalnya dibebankan pada pekerjaan tertentu, kos perbaikan tidak dibebankan pada overhead pabrik kendali, tapi didebet pada akun produk dalam proses. Oke. Nah, untuk kos perbaikannya meliputi bahan baku. Ini pakai yang kita tadi. Ini udah bahas yang baru. Oh, ini kita mereka langsung udah pakai yang baru. Ini bahan bakunya diketahui 1.200.000. Biaya tenaga kerja langsungnya 350. Overhead pabrik 60% dari tenaga kerja langsung. Jadi di sini dimasukkan ke produk dalam proses. Sehingga jurnal yang digunakan untuk mencatat kos tersebut adalah produk dalam prosesnya, itu berarti diambil dari tadi bahan baku, tenaga kerja langsung, terus overhead pabrik yang dibebankan sebesar 60% dari tenaga kerja langsung. Ini memang sistem yang digunakan perusahaannya, memang soalnya seperti ini ya, yang di atas. Jadi nanti kalau mau menjawab soal tergantung dari permintaan soalnya. Terus sediaan bahan itu masuk ke bahan baku 1.200.000. Pada hutang gaji dan upah tenaga kerja langsung masuknya hutang gaji dan upah 350. Lalu overhead pabrik dibebankan 210.000. Jadi kalau dibebankan pada pekerjaan tertentu,
Jadi ini tidak dibebankan pada overhead pabrik kendali, tapi langsung didebet ke akun produk dalam proses. Masukkan dia ke semuanya itu ke akun produk dalam proses gitu ya. Lanjut, untuk sekarang kita membahas yang bahan yang ketiga, itu bahan sisa. Ada bahan sisa yang yang terakhir nanti ada bahan sisa buangan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bahan sisa? Produk cacat abnormalnya enggak, Bu? Sisa gunanya produksi, Sisa pas produksi. bahan-bahannya. Oh iya, Mbak, kenapa Mbak? Produk cacat abnormal? Ya belum di itu. Oh iya, maaf ya Mbak. Kita lanjut dulu ke produk cacat abnormal. Produk cacat abnormal ini diketahui bila jumlah produk cacatnya melebihi ambang batas yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Setiap perusahaan memiliki ambang batas produk cacat, sama seperti kita bekerja ada target. Perusahaan juga menargetkan bahwasannya produk cacat dibatasi. Nah, jika misalnya produk cacat dalam periode tertentu melebihi ambang batas toleransi, itu masuk ke dalam produk cacat tidak normal atau abnormal. Ini ya. Nah, produk cacat abnormal tadi dia itu jadi diperlakukannya itu enggak sebagai tidak menambah biaya produksi. Jadi perlakuannya itu sebagai rugi produk cacat karena sudah melebihi ambang batas. Tidak dimasukkan ke dalam biaya produksi dan tidak biaya produksi tidak ditambah. Jadi di sini tidak akan ada yang namanya biaya produksi. Oke. Jadi di situ tadi yang saya sebutkan diperlakukan sebagai ini ya, rugi produk cacat. Jadi kalau untuk soal yang sama di atas tadi dengan soal yang sama adalah si bahan bakunya, keluarlah bahan bakunya sebesar 1.200.000, tenaga kerja langsungnya juga 350.000, lalu overhead pabrik dibebankannya 210.000, karena menganggap itu di ambang batas dengan catatan nominal yang sama, tetapi ini masuknya kerugiannya itu sudah di ambang batas. Mungkin ke ambang batas kerugian perusahaan, contohlah salahnya 1.500.000. Jadi karena di atas ambang batas masuk ke produk cacat tidak normal. Produk cacat tidak normal dibuatlah penjurnalan perlakuan akuntansinya adalah rugi dari produk cacat abnormal, lalu pada sediaan bahan, utang gaji dan upah, overhead pabrik dibebankan sebesar 1.760.000. Oke ya, kita lanjut untuk akuntansi bahan sisa. Nih, bahan sisa. Bahan sisa itu apa? Yang belum terpakai. Apa, Mbak? Sisa berarti belum terpakai, Bu. Oke, terus? Maksudnya belum dipakai untuk produksi. Bahan sisa yang digunakan dalam proses produksi, Bu. Tetapi tidak dapat digunakan lagi. Seperti tujuan semula. Ya. Barang yang tidak habis dipakai. Dan dapat digunakan tujuan lain untuk dijual ke pihak lain. Oke. Contohnya gimana, Mbak? Contohnya seperti industri konveksi, Bu. Kan ada kain-kain sisanya yang berasal dari proses produksi itu, pembuatan kainnya. Terus kain sisanya itu masih bisa digunakan lagi untuk tujuan
lain, yaitu dijual ke pihak luar, Bu. Oke, ya benar ya kata Mbak itu. Tapi maksudnya di sini bukan kain perca atau yang tinggal sisa-sisa dikit gitu ya. Nah, di Iya, Bu. sini akuntansi bahan sisa. Bahan sisa yang dimaksud contohnya kalau kita di PT tekstil menghasilkan kainnya ini dipakai lagi untuk untuk menghasilkan barang jadi pakaian. Lalu dalam satu hari perusahaan menghasilkan 500 kain dalam beberapa meter. Nah, biasanya ada bahan sisa yang karena perusahaan tidak memproduksi lagi, dalam tanda kutip tidak menggunakan bahan itu lagi, seasonal gitu ya, seasonal. Nah, si kain ini dengan mungkin tinggal gulung beberapa meter, namun tidak digunakan oleh perusahaan, bisa dijual ke pihak luar. Atau konveksian, kayak konveksian, kalau itu konveksian itu kayak yang kecil gitu kan pasti nerima kan. Nah, itulah dijual lagi, itu masuk ke bahan sisa. Bahan sisa yang tidak laku dijual bisa menimbulkan masalah akuntansi apabila membuang atau memusnahkan sisa bahan diperlukan biaya. Jadi, untuk memusnahkan sisa bahan juga memerlukan biaya, memerlukan juga waktu, memerlukan lagi tenaga kerja, upah tenaga kerja, karena itu di luar jam kerja, di luar pekerjaan, karena tidak selalu membuang bahan tidak laku kan. Limbah. Nah, penambahan biaya bahan baku pesanan yang bersangkutan. Untuk jurnal, ini kita bisa lihat, buka di buku halaman 5.30. Ini ada juga yang dibebankan ke seluruh pekerjaan dan dibebankan kepada pekerjaan tertentu. Tapi di sini saya menjelaskan tambahan untuk penjurnalan lainnya untuk mencatat biaya pemusnahan sisa bahan sebagai penambahan biaya bahan baku. Oke ya. Jadi kalau misalnya mencatat biaya pemusnahannya sebagai biaya penambahan bahan baku, ini yang saya jelaskan ini sisa bahan bakunya karena nggak laku dijual ya, nggak laku dijual berarti otomatis kita mengeluarkan uang dong. Berarti si bahan baku tadi yang tadinya kita membeli sebagai bahan persediaan kita, bahan persediaan awal, jadi hangus gitu ya. Jadi ya, kalau barangnya nggak laku, perlakuan akuntansinya begini. Barang dalam proses, biaya bahan baku pada kasnya berkurang sebesar sekian. Nah, untuk yang kedua, bisa juga menggunakan perlakuan penambahan biaya overhead pabrik. Ini berlaku untuk bahan sisa jika tidak laku dijual. Jadi, jurnal untuk mencatat biaya pemusnahan sisa bahan sebagai biaya overhead pabrik. Oke, sesungguhnya adalah BOP sesungguhnya pada kasnya pasti berkurang. Nah ini untuk untuk bahan yang laku dijual. Bahan yang laku dijual ini kita bisa lihat sama dengan yang di buku.
dibebankan ke seluruh pekerjaan pada dibebankan pada pekerjaan tertentu. Nah, di sini kalau barangnya dijual, bisa dijual, barang sisanya itu lakulah kita jual. Nah, bisa penjurnalannya bisa mengurangkan biaya bahan baku. Oke ya, bahan bakunya tadi udah dijual. Otomatis yang pertama yang pasti perlakuan akuntansinya adalah untuk mencatat hasil penjualan sisa bahan sebagai pengurangan biaya bahan baku. Kas bertambah pada barang dalam proses biaya bahan baku sebesar sekian-sekian. Lalu untuk pengurangan biaya operasional pabrik sesungguhnya. Biaya overhead. Jurnal untuk mencatat hasil penjualan sisa bahan sebagai pengurang biaya overhead sesungguhnya adalah kas, karena laku dijual, otomatis kas kita bertambah, kas pada biaya overhead pabrik sesungguhnya. Lalu, bisa juga perlakuan akuntansinya kita masukkan ke dalam akun penghasilan di luar usaha. Nah, penghasilan di luar usaha, karena memang barangnya kan bahan sisa, belum jadi yang untuk dijual. Jadi dia tidak masuk ke penjualan. Jadi masuknya dia adalah kas pada hasil penjualan sisa bahan baku adalah sebesar sekian-sekian. Ya. Nah, ini yang terakhir.
Tapi Ya, saya mau ngabsen dulu. ya Bu. Yang hadir berapa? Masih Bu sama? Sama kayak yang tadi, Bu. Mbak Siti nggak datang. Enggak. Ada. Bagus kemana? Bagus. Left. Les. Left. Malah Tadi masuk Aja terus katanya keluar. Bu, Lah ya left. si Bagus nitip salam buat Ibu. malam-malam ada les ya? Left. Bu, Left meninggal. Oh, left. Tadi datang. Enggak kan? Ada kayaknya tadi. Tadi ada, Bu. Ada kayaknya juga lihat bentar ya. Ya udah deh. Oh iya, nanti minggu depan, Rabu depan, kita bahas ini ya. Tentang akuntansi sisa buangan ini. Ini kenapa utang dagang? Oke, bagi yang mau mempertahankan utang dagang, kenapa utang dagang? Mau mengganti? Silahkan mengganti. Harus ada alasan yang tepat. Untuk modul 6 besok minggu depan dan Rabu depan saya sekalian akan memberi tugas 2 tugas 2 Bu, maaf Bu, nanya tadi PR-nya yang mana ya Bu? Soalnya tadi aku error. Belum ada PR. CPR. Ibu belum ngomongin kita diskusi ini yang akuntansi sisa bahan sisa buangan. Iya cuma itu penjurnalan. Penjurnalan. 30, iya Bu. Oke, kan penjurnalan itu kalau salah satu aja nanti ke bawahnya udah pasti salah kan. Terus Iya kan harus balance. yes, terus minggu depan saya akan memberi tugas kedua. Terus apa lagi ya? Oh, Ya udah itu dikirimnya kayak biasa ke line, nggak usah harus diketik. Kalian foto aja karena kalian kan sambil kerja. Supaya gampang. Terus apalagi nanti saya pastikan tanya kita 11 pertemuan atau 9 pertemuan. Udah gitu aja ya. Berarti hari ini yang datang 13, yang nggak hadir Bagus dan Mbak Siti. Iya. Nah, nanti tolong ingatkan Mbak Siti lagi ya. Oke. Saya tutup untuk hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat beristirahat dan selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Bye.